Jadi pada praktikum kali ini saya mengerjakan dua studi kasus. Yang pertama yaitu barcode reader untuk membaca label barang, dan yang kedua QR code reader untuk memverifikasi pesanan di aplikasi kantin. Nah, untuk library yang saya gunakan di kedua studi kasus yaitu HTML5 QR code versi 2.3.8 yang saya load dari CDN UNPKG. Lalu untuk studi kasus yang pertama yaitu kan tentang barcode reader. Nah, di sini kita diminta untuk membuat halaman yang bisa membaca barcode dari kertas label barang hasil praktikum sebelumnya. Setiap kali berhasil baca barcode, ada 3 hal yang harus muncul atau ada 3 hal yang harus terjadi, yaitu bunyi bip, scanner berhenti, dan muncul detail barangnya. Untuk alur studi kasus yang pertama ini, di barang controller, saya menambahkan 2 metode baru di barang controller, yaitu metode scanner yang fungsinya return view halaman scanner, dan metode cari barcode yang fungsinya itu dia menerima ID barang dari URL, lalu dia mencari ke database, dan kalau ketemu dia return ke JSON berisi ID barang, nama, harga, dan harga yang sudah di-format jadi rupiah. Nah, kalau tidak ketemu, dia return JSON dengan found, false, dan status 404. Di route-nya, saya menambahkan 2 route di dalam grup middleware out supaya hanya login yang bisa akses. Saya menambahkan route barcode strip scanner untuk halaman scannernya dan barcode slice cari slice ID barang untuk endpoint cari datanya. Nah, kenapa prefix-nya bukan slice barang slice scanner? Karena route research barang itu menangkap semua path slice barang slice bintang sebagai parameter ID. Jadi kalau saya taruh di sana, dia bakal dianggap cari barang dengan ID scanner. Makanya saya pisah prefix-nya jadi slice barcode strip scanner. Kemudian di view-nya saya pakai class HTML5 QR code scanner. Ini versi yang UI-nya sudah otomatis jadi sudah ada pilihan kamera, tombol scan, bahkan tombol center kalau HP-nya support. Nah, di sini saya konfigurasi untuk FPS-nya 10, artinya 10 frame per detik. Dia cek ada barcode atau tidak. Lalu di HR box ini untuk width-nya 400 dan height-nya 200. Karena saya buat kotak panjang, bukan kotak, supaya cocok dengan bentuk barcode yang memang memanjang. Lalu di remember last use camera, true, biar dia ingat kamera mana yang terakhir dipilih. Dan untuk show torch button if support, true, yaitu tombol center muncul otomatis kalau kamera HP mendukung. Nah, saat barcode berhasil terbaca, fungsi scan sukses dipanggil. Di sana akan terjadi bip itu akan diputar, dan yang kedua scanner dihentikan lewat HTML5 QR code scanner .clear, dan yang ketiga saya fetch ke endpoint slice barang slice cari di code text untuk ambil data barang. Kalau datanya ada, tampilkan ID, nama, harga. Kalau tidak ada, tampilkan pesan tidak ditemukan. Untuk file bip.mp3 saya download dari Pixabay. Saya taruh di public slice asset, slice sound, slice nama filenya yaitu bip.mp3, lalu dipanggil pakai tag audio di view. Audio. Dipanggil di bagian sini. Berikut demo untuk studi kasus yang pertama. Jadi kita pertama login dulu sebagai admin. Di sini terlihat role admin. Lalu kita ke barang, kita masukkan barangnya, misal 3. Lalu cetak label dan download. Setelah terdownload, kita kembali lagi ke dashboard admin, ke bagian barcode scanner. Kita akan scan label yang sudah kita cetak tadi. Dan ini akan muncul untuk detail barang, yaitu ada ID, ada nama barang, dan harga barang. Dan bisa untuk scan lagi. Untuk barang yang kedua,
Kemudian untuk studi kasus yang kedua yaitu tentang QR code reader. Di sini ada dua bagian, yaitu bagian customer dan vendor. Untuk bagian customernya, setelah bayar, QR code harus bisa diakses lagi meskipun halaman sudah ditutup. Untuk bagian vendornya, kita buat halaman baru untuk scan QR code dari HP customer, tampilkan menu yang dipesan dan status bayar, lengkap dengan bip dan scanner berhenti otomatis. Untuk alur studi kasus yang kedua, yang di bagian customer, yaitu pertama di bagian pesanan controller. Di sini logika generate QR saya pisahkan ke private method generate QR. Alasannya agar tidak copy-paste kode. Metode ini dipanggil oleh dua tempat, yaitu metode sukses dan metode QR code yang baru. QR code yang dihasilkan isinya adalah URL halaman sukses pesanan, pakai ngerok URL kalau ada atau app URL dari INV. Formatnya SVG yang dikonversi ke base64 supaya bisa langsung ditempel di tag IMG tanpa perlu file terpisah. Nah, untuk metode sukses, halaman sukses pembayaran sudah ada QR code-nya inline. Lalu di metode QR code, halaman baru khusus untuk QR code saja. Customer bisa buka ini di tab baru dan bookmark URL-nya di HP. Lalu di view QR code blade, ini merupakan halaman standalone tanpa layout utama, tampilannya bersih. Di sini ada QR code, ID pesanan, nama kantin, pembeli, total, status bayar, dan daftar menu. Halaman ini bisa diakses siapa saja yang punya URL-nya. Di bagian vendornya, di vendor controller, saya menambahkan dua metode baru, yaitu metode scan QR. Nah, scan QR ini cuma return view halaman scan QR. Dan yang kedua yaitu metode cari pesanan. Metode ini mencari pesanan di database dengan dua kondisi. ID pesanan cocok dan ID vendor harus sesuai vendor yang sedang login. Kalau kondisi kedua tidak dipenuhi, vendor bisa lihat pesanan vendor lain, itu jelas salah. Nah, kalau ketemu, return JSON dengan detail pesanan dan list menu. Lalu di route-nya, saya menambahkan dua route baru di dalam grup middleware vendor di prefix pesanan. Bagian scan QR. Nah, di bagian ini saya menambahkan route vendor slice pesanan slice scan strip QR untuk scan QR dan route pesanan slice cari ID untuk mencari pesanan. Nah, kedua route ini harus diletakkan sebelum route slice ID. Kalau kebalik, scan strip QR bakal dianggap sebagai parameter ID dengan nilai scan QR. Di bagian view vendor scan QR, di sini saya pakai kelas HTML5 QR code yang manual, bukan HTML5 QR code scanner yang otomatis. Kenapa? Karena saya ingin kontrol penuh atas tombol mulai scan dan stop sesuai dengan desain tampilan. Nah, untuk alur saat berhasil scan, yang pertama ada flag sudah scan, yang mencegah scan dua kali sebelum prosesnya selesai. Kedua, bip diputar. Ketiga, scanner dihentikan lewat HTML5 QR code titik stop. Keempat, QR code yang di-scan isinya URL halaman sukses, jadi ID pesanannya harus diekstrak dulu pakai regex. Lalu, hasil ekstraksi dikirim ke endpoint, slice vendor, slice pesanan, slice cari, slice ID. Dan responnya ditampilkan yaitu ID pesanan, nama, pembeli, total, status bayar, itu batch hijau kalau lunas dan kuning kalau belum. Dan tabel daftar menu. Berikut demo untuk studi kasus yang kedua. Pertama, kita pesan terlebih dahulu. ST5. Lanjut ke pembayaran. Bayar sekarang. Di sini akan tampil pilihan metode pembayaran. Ada BCA, BNI, Bank BRI, dan KRIS. Kalau kita pakai KRIS. Lalu ke Mitrans Payment Simulator. Cek status pembayaran dan pembayaran berhasil. Akan muncul seperti ini. Buka dan simpan halaman QR code.
Halaman ini akan saya pindah ke HP. Lalu di sini saya login sebagai vendor. Vendor yang tadi saya beli ada di vendor Pak Budi, lalu di bagian scan QR customer. Di sini kita bisa mulai scan kris yang tadi, dan akan muncul detail pesanan, ada ID pesanan, pembeli, total, status, lunas, dan menu yang dipesan.